Tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke. Sampun. Oke, baik. Mohon izin untuk memulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh PPG Universitas Muhammadiyah Jember dengan beberapa rangkaian acara mulai dari siang. Ada beberapa pemateri yang sudah menyampaikan pada malam ini adalah sesi yang terakhir pada rangkaian acara hari ini, yaitu dengan pemateri Ibu Siti Nuraini SPSI MSI. Bu Siti Nuraini atau biasa kita panggil sapaan akrabnya dengan Bu Ani, begitu, merupakan Kepala LPSH Universitas Muhammadiyah Jember, yaitu Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Hukum. Beliau juga menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Beliau juga merupakan Dekan Fakultas Psikologi periode 2015-2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa memanfaatkan waktu di malam hari ini dengan baik, maka kami akan langsung saja memberikan waktu kepada Ibu Ani untuk memberikan materi, yaitu integritas dan etos kerja. Mengapa materi ini begitu penting untuk kita simak bersama-sama? Karena pada dasarnya bahwa keberhasilan produksi perguruan tinggi selain ditentukan oleh keberhasilan pengelola atau manajer, secara kuantitatif dan kualitatif juga terletak di tangan dosen. Oleh karena itu, integritas dan etos kerja dosen menempati dan juga guru terutama menempati posisi sentral dalam mewujudkan sebuah misi di sebuah lembaga. Baik, mungkin untuk langsung bisa kami berikan kepada Ibu pemateri, namun sebelumnya izinkan kami untuk membacakan pantun malam ini. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Mari kita mulai acara bersama pemateri hebat kita, Ibu Ani. Monggo Ibu Ani, kami persilahkan. Sepertinya masih mute itu. Bu Ani, ngapunten. Baik, mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian karena memang masih ada sedikit teknis untuk suara. Semoga Bapak Ibu sudah makan malam di tempat masing-masing. Sudah masuk nggih suara saya? Nggih, sudah Ibu. Nggih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan integritas dan etos kerja. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Dekan, pada Ibu Kaprodi PPG yang telah berkenan mengundang saya di kegiatan ini.
Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini membawa manfaat buat kita, terutama memotivasi terkait dengan bagaimana kinerja kita. Oke, Bapak Ibu, ini yang di ruangan di sini kebetulan tidak terlalu banyak, gitu ya. Yang kalau guru pamongnya ada berapa, nggih Bu Anet? Kalau boleh tahu ada berapa yang hadir ya ini ya? Oh, di ruangannya ada 22. Baik. Tantangannya sebenarnya malam ini di materi terakhir ini adalah satu, ada yang fresh gitu nggih, karena sudah makan malam gitu ya. Tapi tantangan kedua biasanya habis makan itu ngantuk. Nggih. Baik. Baik, yang di rumah mungkin bisa ada sedikit hal yang biar kita fokus gitu ya. Jadi, untuk cek fokus kita bersama-sama, mungkin nanti yang di ruangan ini juga bisa aktif dulu nggih. Kita lihat apakah Bapak Ibu masih bersama kita malam hari ini. Bapak Ibu, oke. Nah, ini mari kita latihan fokus sebentar di sini. Di sini akan saya berikan belum slideshow. Sebentar. Nggih, matur nuwun Bu Anet. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini kita sebutkan warna ya dulu ya. Pak Henry, ini warna apa Pak Henry? Warna biru. Ini kuning ya. Oh, mustard katanya Bu Dia. Kuning. Yang ini warna hijau. Yang ini, oke, merah ya. Oh, merah kotak. Nah, tugas kita adalah menyebutkan warna ya. Ini Bapak Ibu nggih. Oke, baik. Kalau yang ini warna kuning. Ini warna merah. Ya. Ini warna hijau. Ini warna biru. Nah, ya, bagus. Berikutnya, ini warna. Oh ya, alhamdulillah. Ini warna. Ini warna kuning. Ini warna. Oh ya, masih berpikir ya. Ini warna hitam. Oh ya, masih ya. Tadi bingung. Ini ungu atau biru begitu ya. Nah, mungkin ini. Nah, tebak nama hewan. Sekilas langsung aja ya. Kira-kira ini hewan apa ya Bapak Ibu? Yang di rumah boleh di chat ya mungkin ya. Oke. Apa ya kira-kira ini? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Apa? Gajah ya? Screen-nya tetap macet tuh. Hanya tulisan chat fokus, Bunda. Nggak bisa dilihat yang di rumah. Oh, ini baru. Sudah ya sekarang? Sudah. Belum, Bu. Memang masih di sini. Belum, masih tulisan cek fokus, Bunda. Masih yang pertama kali, jadi yang warna nggak kelihatan. Oh, yang warna ya, yang di rumah belum bisa ngikutin. Oh, malah ke sini, Bu. Mohon maaf yang di rumah nggak terlihat, Siap.
Iya, belum selesai. Sebentar, saya share dulu. Ternyata yang di rumah nggak terlihat, Pak Hendy. Sampun, Bu, terlihat? Nggak bisa ya, Bu Anet? Yang di rumah sudah kelihatan ya, Bu Anet ya? Oke, baik. Ini ada hewan apa tadi, Bu? Naga. Oh, gajah. Kita lihat ya. Kenapa kok gajah, Bu? Oh ya, ada H. Oh ya, ya, gajah ya. Oke. Oh lagi-lagi. Oke Pak Hendy, kita lagi ya. Oke. Kalau ini hitungan ketiga, 1, 2, 3. Harimau. Berarti nggak ngantuk. Oke. Ini terakhir yang ini. Hitungan ketiga. Ya. Yang di rumah? Iya, bukan Jasuke ya. Bukan Jasuke. Iya, jangkrik. Ya, 100 ya Mbak Fitrah ya. Berarti konsentrasi semua ya yang di sini. Mudah-mudahan juga yang di rumah konsentrasi. Baik. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kajian kita pada malam hari ini, integritas dan etos kerja, saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada malam ini bukan satu hal yang baru ya di situ. Nah, kalau kita mengetahui bagaimana tantangan pendidikan pada saat ini, itu sangat luar biasa. Karena dengan adanya di dunia yang penuh tantangan di revolusi industri 4.0, peran kita sebagai pendidik di sini sangat luar biasa. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah senior menjadi pendidik, itu sangat merasakan sekali perbedaan ketika berhadapan dengan mahasiswa di tahun 90-an, mahasiswa di tahun 2000, ini sangatlah berbeda. Nah, bahkan tuntutan-tuntutan kita sebagai pendidik juga sangat berbeda, sangat terasa sekali. Nah, dengan adanya tuntutan-tuntutan baru ini, kalau kita mengetahui bagaimana perjalanan revolusi industri 4.0 ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Mungkin pada awal di sini kita sebagai pendidik ini sebagai center ya. Kalau kita ingat dulu, atau saya dulu, ini ada senior saya Pak Pupuh hadir di sini, bagaimana dulu guru ini satu-satunya sebagai sumber ilmu dengan metode mengajar, menghafal, yang itu semua ilmu itu berasal dari guru. Nah, namun dengan perkembangan zaman saat ini, ya di industri revolusi 4.0 ini, guru ini sebagai pemandu, sebagai sumber daya, bagaimana supaya mampu menstimulasi siswa-siswa atau mahasiswa ini untuk mencari sesuatu, mencari bahan supaya mereka mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Nah, tentunya di sini menjadi tantangan buat kita semuanya. Apalagi saat ini kita mengetahui adanya
kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini saat ini suatu hal yang nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita hindari. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manusia yang itu sengaja digantikan dengan adanya mesin ataupun robot. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini, misalnya jam tangan, gitu ya. Jam tangan itu kan sekarang bukan lagi untuk penunjuk waktu, tapi juga bagaimana membantu kita untuk misalnya mendeteksi kesehatan kita, membantu bagaimana menggaitkan kita terhadap bagaimana untuk pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, di sini dari beberapa hal yang saya baca, kecerdasan buatan ini memang sengaja dibuat untuk membantu meringankan tugas manusia, mulai dari kemampuan menganalisa sampai membuat keputusan. Nah, tentunya ini menjadi tantangan buat kita semuanya saat ini sebagai pendidik. Mungkin tadi seharian apunten nggih, yang di rumah nggak terlihat, nggak berubah ya Mas Ian ya. Ini dihapus aja. Padahal Oke, baik, saya lanjutkan. Mungkin tadi ada materi-materi yang sebelum saya sudah disampaikan oleh Pak Hatip dengan Pak Uko, bagaimana kompetensi pendidik saat ini dan bagaimana tantangan kita sebagai pendidik untuk menghadapi masa-masa perubahan saat ini. Nah, dua hal materi yang sudah disampaikan di awal ini memang menjadi dasar. Bagaimana kita sebagai pendidik di sini memiliki kompetensi dan harus memiliki contoh bagi mahasiswa kita, bagi siswa kita. Nah, untuk itu maka betapa kita perlu mengkaji terkait dengan integritas dan etos kerja. Bapak Ibu, kalau kita ketahui ketika kita bekerja dalam kehidupan sehari-hari, integritas dan etos kerja ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun dosen adalah yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Kalau kita kembali pada bagaimana tantangan saat ini ada kecerdasan buatan, tentunya kan kita tahu, mungkin saat ini saja contohnya malam ini kita bisa bertemu di satu kajian. Ada yang kebetulan langsung bertemu secara luring dan sebagian bertemu secara daring. Bahkan ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan kecerdasan buatan yang ada ini itu cukup atau mampu menggantikan peran kita sebagai pendidik? Kita tahu dalam 10-20 tahun ke depan akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini akan tergantikan oleh robot. Sekarang aja misalnya koki ini di beberapa negara ini sudah tergantikan oleh robot. Entar lagi insya Allah taksi sudah nggak ada supirnya. Karena
perusahaan Tesla sudah mendesain sedemikian rupa mobil yang tanpa ada supir kita sudah nyampe di tempat itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah posisi kita sebagai guru itu dapat digantikan dengan adanya kecerdasan buatan? Jawabannya adalah jelas tidak bisa. Kenapa? Karena dalam kita mendidik ini tidak hanya skill mengajar saja. Kalau kita katakan mengajar, transfer ilmu, sekarang ada internet, ada Mbah Google yang kita bisa mencari banyak informasi itu. Kalau katakan profesional, pekerjaan yang minim terkait dengan kesalahan, maka itu akan bisa digantikan oleh robot. Tapi di sini peran kita adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah contoh dan mengembangkan diri kita ini dalam kompetensi sosial dan kepribadian. Kalau bahasa Jawanya itu bisa digugu dan ditiru. Guru itu bisa digugu dan ditiru. Nah, kalau kita tahu sebenarnya etos kerja itu apa gitu, ini mungkin sangat definisi sekali. Tapi kalau kita bisa ambil intinya, etos kerja ini sebenarnya terkait dengan bagaimana perilaku kerja kita secara positif, ya, yang itu berasal dari spirit dasar kita, nilai-nilai kita, moral kita, aspirasi-aspirasi serta keyakinan yang kita miliki. Artinya apa? Bahwa perilaku kerja kita itu semuanya berangkat dari apa yang kita pikirkan dan nilai-nilai apa yang kita miliki. Nah, perilaku etos kerja ini bisa kita lihat itu dari satu, bagaimana kita punya inisiatif atau tidak. Yang kedua, optimistik. Yang ketiga, antusias kita. Nah, kalau saya melihat Bapak Ibu yang hadir di sini, ini luar biasa gitu ya. Bertahan mulai pagi, mulai siang ya sampai malam gitu ya. Tadi Bu Christine sudah mengatakan bahkan mungkin sampai yang lainnya istirahat, beliau masih akan terus menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini artinya apa? Menunjukkan bahwa itu produktivitas, manajemen waktu, ada tanggung jawab di situ. Jadi ketika seseorang memiliki etos kerja, dia akan menerima tantangan dan berorientasi pada masa depan. Nah, satu hal yang ini sangat berkaitan, yaitu adalah integritas. Karena antara etos kerja dan integritas itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, perilaku-perilaku yang lain nampak pada etos kerja adalah kerjasama, dan yang terakhir ini yang penting adalah orientasi kerja adalah untuk ibadah. Yang terakhir ini menarik sekali. 2 tahun yang lalu saya pernah meneliti di Jember ini, melakukan studi deskriptif. 60%, terutama yang putra ya Bapak-Bapak, bekerja itu tujuannya adalah untuk ibadah. Jadi uji deskriptif. 60% orang bekerja untuk ibadah. Yang kedua, tingkatan kedua, itu adalah untuk menafkahi keluarganya. Jadi tujuannya apa? Untuk ibadah. Nah, itu luar biasa. Nah, ini menjadi menarik sekali bahwa ketika kita bekerja itu orientasinya ibadah, maka itu akan memunculkan perilaku-perilaku positif pada diri kita. Mungkin mudah ya mengatakan, oh saya memiliki etos kerja gitu ya. Etos kerja saya tinggi. Dengan saya bekerja dengan sungguh-sungguh hasilnya. Nah, ternyata tidak bisa nampak dalam perilaku yang orang lain bisa lihat seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya antara lain motivasi kerja tinggi. Nah, macam-macam kan ya. Motivasi kerja tinggi itu datang tepat waktu atau kelihatan sibuk. Ada kan orang kelihatan sibuk sekali tapi hasil kerjanya apa sebenarnya kan begitu. Yang kedua memiliki orientasi masa depan, disiplin, menghargai waktu, kerja keras, tekun dan ulet. Nah, sebaliknya orang yang dikatakan etos kerjanya rendah, nah ini ketika kerja kita anggap sebagai beban. Capek, tapi ini manusiawi ya, kalau kita merasa capek itu manusiawi. Tetapi ketika bekerja itu kita jadikan sebagai beban, itu menunjukkan etos kerja kita rendah. Terus apa? Kita kurang menghargai hasil kerja kita. Padahal kalau kita tahu kerja ini sebuah proses gitu ya, sebuah proses yang bisa jadi hasilnya itu berbeda satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya terpaksa. Dan yang terakhir ini yang kadang-kadang kita terjebak tanpa kita sadari kerja kita hayati sebagai rutinitas. Coba Bapak Ibu kalau pernah nggak berangkat ke kantor
ke kampus, tiba-tiba nyampe kampus gitu. Kita tidak menyadari pada waktu kita berangkat ke kampus, di sekitar kita itu kita lewati apa. Misalnya Bu Nur Kamila saking hafalnya Pak Kusari ke kampus gitu ya, sampai nggak ngitung apakah sudah melewati lampu merah keberapa, itu nggak dihitung. Nah ya, jadi hal yang biasa gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati supaya kita tidak terjebak bahwa bekerja kita ini hanya sebagai rutinitas saja. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan supaya etos kerja kita ini meningkat? Ini karena aspeknya pada apa ya? Aspek kognisi dan afeksi perasaan di situ ya. Yang pertama, kita harus optimis dan memiliki target dalam bekerja. Nah, kalau dikatakan target dalam kerja, insya Allah kita semuanya punya target ya. Harus ada capaian-capaian yang harus kita lakukan. Yang kedua, disiplin dan manajemen waktu. Nah, dan yang ketiga adalah coba kita minimalkan gangguan-gangguan yang kemungkinan itu mempengaruhi kinerja kita. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Kita harus balance. Jadi kehidupan kita harus balance, harus seimbang. Untuk pekerjaan itu sendiri, untuk keluarga, untuk diri kita sendiri, nah seperti itu. Karena dari hasil beberapa penelitian, ketika seseorang itu tidak balance dalam kehidupan pribadinya, itu akan berdampak pada hasil kerjaannya. Nah, artinya Bapak Ibu, yang bisa mengukur apakah kehidupan kita ini cukup seimbang antara untuk pekerjaan dan pribadi kita, itu yang kita sendiri yang bisa mengukurnya. Nah, apalagi yang kira-kira bisa meningkatkan etos kerja kita? Yang pertama adalah kesadaran. Kalau tadi itu nggak terasa gitu ya, berangkat ke kantor tiba-tiba nyampe kantor. Kita harus menyadari, memahami apa sih sebenarnya tugas kita. Resiko-resiko pekerjaan kita apa? Nah, jadi kita harus sadar memahami pekerjaan yang sedang kita jalankan. Yang kedua, kita memang harus optimis tadi sama ya, semangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, ada sebuah kemauan, yaitu memahami apa yang diinginkan dalam pekerjaan kita. Yang keempat adalah komitmen, dan yang kelima adalah wawasan. Nah, ketika kita memiliki komitmen, ketika kita memahami apa yang kita lakukan, maka itu akan membuat kita akan menjadi orang yang lebih positif lagi di situ. Nah, etos kerja dan integritas ini dua hal yang nggak bisa kita pisahkan. Integritas sendiri itu apa? Jadi bagaimana kita bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta kode etik profesi yang kita jalani. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki integritas itu satu kata dengan perbuatan. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan dengan apa yang dia rasakan itu satu kata. Dan dia mampu mengkomunikasikan dari maksud, ide, dan perasaan secara terbuka, jujur, dan langsung. Sekalipun biasanya ada hal-hal yang kurang sesuai dan ada diperlukan sebuah negosiasi. Kalau kita lihat integritas itu sendiri merupakan bagian dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, dan keyakinan kita. Jadi orang dikatakan berintegritas itu ketika itu tadi apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang difikirkan. Kembali lagi, artinya ini kan kalau orang lain nggak bisa menilai ya bahwa saya punya integritas apa enggak, atau dia integritasnya tinggi atau tidak. Kita sendiri yang merasakan. Jadi ini menjadi sulit. Misalnya, Pak Henry integritasnya bagus terhadap pekerjaan. Ya, itu akan nampak dari perilaku kerjanya Pak Henry, akan nampak dari apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Tapi kita tidak tahu apa yang difikirkan dan apa yang diyakini oleh Pak Henry. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semuanya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang memiliki integritas yang tinggi, yaitu dengan konsisten satu kata antara apa yang kita yakini, apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita lakukan.
Pertanyaannya apakah bisa dilihat? Ya sebenarnya bisa dilihat meskipun kita nggak bisa menjadikan ini acuan kita 100% gitu ya. Tapi karakteristik orang yang memiliki integritas adalah pertama jujur, dapat dipercaya, dia punya komitmen, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, kembali lagi menghargai waktu dan disiplin, dan memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang positif. Nah, fungsi integritas sendiri itu yang pertama ada fungsi kognitif dan fungsi afeksi. Nah, di fungsi kognitif ini bagaimana seseorang ini melakukan sebuah proses berpikir yang itu ada kaitannya dengan moral dan diri sendiri. Nah, integritas ini bermanfaat untuk memelihara bagaimana supaya menjaga moral, akhlak atau karakter seseorang sehingga dia akan mendorong untuk dapat memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, sedangkan pada fungsi afeksi di sini meliputi bagaimana hati nurani dan harga diri seseorang. Nah, di fungsi afeksi ini yang akan sebenarnya membedakan kita dengan antara manusia dengan bukan manusia. Kan jadi ada perasaan empati, ada teposliro dan sebagainya di situ. Pertanyaannya sebenarnya integritas itu manfaat buat kita apa? Secara tidak langsung, oh ya, orang-orang yang memiliki integritas di sini itu akan berpengaruh terhadap fisik begitu ya. Jadi orang yang memiliki integritas ini akan membuat kita lebih fresh, lebih segar, lebih bugar. Kenapa seperti itu? Itu tadi karena antara yang difikirkan, antara yang disampaikan dengan perilakunya satu kesatuan. Jadi nggak ada yang ditutupi. Jadi hidupnya akan lebih enteng. Nah, itu akan berdampak pada aspek fisiknya. Yang kedua, nah integritas ini dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Nah, yang berikutnya adalah tentu akan berdampak pada aspek emosinya. Nah, seseorang yang memiliki integritas ini akan bermanfaat, dia akan termotivasi, akan mudah berempati pada orang lain, memiliki solidaritas tinggi dalam interaksi dalam bekerja. Nah, yang berikutnya manfaat integritas adalah spiritualitas. Nah, di sini orang-orang yang memiliki integritas ini akan lebih bijaksana dalam menjalani keberhasilan. Dan memaknai kegagalan ini bukan hal-hal yang negatif, tapi sebuah kesempatan dia bagaimana supaya bisa belajar lagi. Nah, yang terakhir adalah manfaat integritas sosial. Nah, seseorang yang mampu mengembangkan hubungan antara individu, lingkungan dengan masyarakat. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika kita membicarakan tentang etos kerja dan integritas, itu satu hal, satu kesatuan yang nggak bisa kita pisahkan dalam kehidupan kita bekerja. Kalau kita katakan sebenarnya tujuan kita bekerja ini apa sih, gitu ya? Karena ini berangkat dari dari hati kita. Kita bekerja untuk profesional, mungkin tujuannya finansial, tapi ada jauh hal yang lebih utama dalam diri kita, yaitu bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang lain, bagaimana kita bisa mengabdikan diri, bagaimana apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat orang lain. Nah, misalnya kalau dikaitkan dengan tugas kita sebagai pendidik, tantangannya saat ini mahasiswa gitu ya, terkait dengan etos kerja, bagaimana terutama mungkin Bapak Ibu mengalami ya ketika kuliah daring gitu ya. Itu kan tantangannya berbeda. Nah, bagaimana di etos kerja dan integrasi itu kita bisa lebih bersabar, memahami, memaknai, itu tantangan. Nah, saya sampaikan seperti ini karena ini juga tantangan bagi saya, gitu ya. Bagaimana bisa menghadapi pekerjaan ini supaya lebih lebih bermanfaat. Dan saya kira sebagai guru itu luar biasa ya tantangannya ya. Kalau hanya transfer ilmu itu mudah ya, kita bisa baca dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mampu menjadi contoh, menjadi suri toladan bagi mahasiswa kita, nah itu menjadi tantangan buat kita semuanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan pada malam ini mungkin bukan hal yang baru, nggih. Ini satu hal yang kita alami bersama-sama dan saya yakin Bapak Ibu
yang ada di sini banyak yang lebih berpengalaman dari saya. Jadi monggo kali ini kita sharing pengalaman terkait dengan integritas dan etos kerja. Matur nuwun Bu Anet, mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak salam dulu ya Bu. Karena ini sepertinya ada yang ingin berdiskusi bersama. Saya lihat di dalam forum ini ada Bapak Hasmi yang mengangkat tangan. Monggo Bapak, saya persilakan untuk open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, dari rumah ini agak santai suasananya, jadi santai aja. Terima kasih. Ya, menarik tadi paparannya tentang apa? Barangkali apa namanya, perubahan industri dari sisi tinjauan psikologis barangkali ya. Jadi ini memang terasa ada tantangan yang cukup berat untuk beberapa kebiasaan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau di pertanian, pengalaman saya pribadi sebenarnya sehari-harinya kalau dosen itu bertindak secara student centered learning, sebenarnya tidak terlalu banyak masalah. Hanya memang problemnya itu berhadapan dengan IT. Karena seperti zaman kami dulu, waktu S1, boro-boro tahu komputer ya. Kata komputer pun belum pernah kita dengar pada tahun-tahun kami masih S1. Tapi pada faktanya saat ini kita harus menggunakan itu sebagai alat utama dalam proses pembelajaran. Ini mungkin hal yang sangat signifikan yang perlu kita rasakan. Terima kasih Bu Ani yang sudah beri paparan, cukup menyegarkan bagi saya. Saya tidak bertanya, hanya komentar saja dan berterima kasih paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasmi. Mungkin Bu Ani ingin juga merespon, monggo silakan. Matur nuwun Pak Hasmi atas yang disampaikan. Ya memang menjadi tantangan kita, tadi Pak Hasmi sampaikan bahwa memang teknologi ini sangat luar biasa begitu ya, sangat luar biasa. Yang menjadi PR buat kita semuanya. Ini Pak Hasmi kan senior saya ya, yang sudah lama menjadi dosen, mungkin menjadi terasa sekali perbedaannya mahasiswa dulu dengan yang sekarang, dengan adanya teknologi itu yang menjadi tantangan kita Bapak adalah memang terkait dengan attitude, terkait dengan bagaimana mereka rasa ingin tahu terhadap ilmu dan pola belajarnya. Nah, terkait bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu di mahasiswa, karena memang terus terang pada generasi milenial saat ini atau generasi Z saat ini, mereka lahir itu kan langsung dengan teknologi, lahir dengan teknologi. Berbeda dengan kita yang belum ada teknologi sehingga memang lebih utun, lebih rajin mau membaca dan sebagainya. Nah, namun memang saat ini sangat luar biasa sehingga memang pola rasa ingin kalau rasa ingin tahunya sangat tinggi, tapi bagaimana ketekunan mereka memahami sesuatu itu menjadi tantangan buat kita semuanya. Nggih, matur nuwun Pak Hasmi. Monggo, mungkin Bu Anet ada yang lain. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada beberapa yang ingin didiskusikan bersama-sama atau ingin bertanya kepada pemateri kita malam hari ini, karena memang waktu kita cukup waktu kita untuk berdiskusi, maksud saya, karena tadi saya dititipin pesan itu maksimal sampai jam 9 begitu. Karena ini masih waktu menunjukkan jam 8:07. Monggo jika mungkin memang ada yang ingin disampaikan atau mungkin dari dosen ataupun guru yang sampai hari ini
mungkin sudah punya praktik baik bagaimana cara atau kiat-kiat Bapak Ibu sekalian selama ini yang sudah menghadapi mahasiswa begitu ya, dan bagaimana Bapak Ibu memberikan contoh, katanya tadi oleh Ibu pemateri bahwa salah satu peran kita yang memang tidak akan pernah bisa digantikan oleh kecerdasan buatan yang memang saat ini memang sudah kita rasakan begitu ya, dengan perkembangan teknologi, itu adalah bagaimana memberikan contoh. Nah, salah satunya adalah dengan meningkatkan etos kerja kita, integritas dan etos kerja kita sebagai seorang pendidik. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, baik yang ada di dalam ruangan maupun di ruang virtual, punya praktik baik yang selama ini Bapak Ibu lakukan begitu sebagai seorang pendidik dalam memberikan contoh kepada mahasiswa, sehingga betul kata Ibu pemateri tadi, kalau memberikan skill sekarang sudah sangat mudah sekali mencari referensi, cuma berkaitan dengan bagaimana mencari referensi yang seperti disampaikan oleh Pak Hatip tadi, kita harus meningkatkan critical thinking mereka agar bisa mengevaluasi informasi-informasi, begitu juga yang disampaikan oleh Pak Koko, bagaimana kita harus meningkatkan kemampuan kita juga di era digital ini. Nah, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menyampaikan atau pertanyaan, monggo silakan. Karena memang Bu Anet, kalau kita ngomong etos kerja sama integritas itu hal yang nggak nampak ya, nggak nampak dalam perilaku kita gitu ya. Tapi memang kita kembali yang kita rasakan. Mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman terkait dengan yang kita rasakan selama bekerja sebenarnya gimana sih gitu. Sebagai manusia biasa, misalnya seperti hari ini yang kebetulan Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin tidak masih mendampingi keluarga ya, tapi yang hari ini malam ini luring begitu. Kan sebagian ada yang meninggalkan keluarga, ada yang istrinya ada yang di rumah, tapi ada yang putranya diajak, nah gitu kan ya. Nah, mungkin satu berbagi pengalaman. Artinya kalau kita bicara tentang etos kerja dan integritas, itu terkait memang pengalaman subjektif. Pengalaman yang subjektif yang itu berpengaruh. Ada yang santai, monggo silakan. Monggo Bu Lutfia. Baik Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf, saya kan hanya sebatas guru pamong nih Bunda. Kebetulan ya namanya saya dibilang etos kerja, saya termasuk guru yang yang sudah lama lah istilahnya di lembaga kami. Dan kebetulan teman-teman, nah itu seusia di bawah saya, banyak yang di bawah saya. Alhamdulillah juga saya direkrut oleh LPTK untuk sebagai guru pamong mulai PP insya Allah mulai tahun 17 ya, mulai awal gitu Bunda. Ya alhamdulillah sih saya bisa meminit waktu untuk kesibukan saya, di mana saya sebagai seorang pendidik di lembaga saya, taruhlah saya dikatakan yang paling tua. Kemudian kesibukan yang lain juga ketika saya ada pengabdian di lingkungan juga. Yang menjadi pertanyaan saya misalnya atau keluhan saya ini sebetulnya kepingin Bunda, kalau saya tuh ngajak kepada teman-teman yang lebih muda, itu kecenderungan mereka itu Bun, ya nggak mau lah. Dalam hal gini, itu kan Ibu E yang seperti itu. Ibu E yang bisa, ayo waktunya sekian, jam sekian kita harus seperti ini gitu. Kalau saya mengajak, itu dikira memaksa Bun. Saya memberi contoh, nggak direwes gitu loh Bunda. Nggak direwes. Tetapi saya di lembaga juga sebagai tuntutan, ayo Bu, sebagai pionir tak apa gitu. Bu,
zamannya sekarang beda Bu dengan zaman saya dulu. Kalau saya dulu itu manut. Ya, namanya juga saya ada di lembaga pure, saya pun harus ya konsekuensi lembaga, saya harus melakukan kewajiban saya di lembaga. Kalaupun saya ada tugas tambahan, seumpama ini di PPG, saya pun juga harus membagi waktu, apalagi saya yang baru saja selesai pendidikan guru penggerak, saya pun juga harus bisa menyelesaikan waktunya, menyelesaikan semua tugas-tugas saya gitu Bu. Tetapi kembali ketika saya mau mengajak rekan sejawat atau ya komunitas gitu, saya kembali lagi dihadapkan Bunda. Itu kan Ibu E. Ibu jangan paksakan saya seperti Ibu E gitu Bun. Jadi saya itu kan, loh gimana saya mau menggerakkan sementara rekan-rekan yang ada di kanan kiri saya jawabannya seperti itu gitu Bun. Mohon arahan untuk saya, mengatur nuwun Bunda. Monggo Bu Ani bisa direspon. Bu Lutfia Fitria nggih. Ya, baik. Luar biasa Ibu ini semangatnya ya. Ya, Bu Lutfia, memang dalam kita berinteraksi dengan rekan kerja itu tantangannya berbeda, apalagi usia ya Bu, mau tidak mau usia itu memang memiliki karakter berbeda. Nah, mungkin buat senior-senior kita yang usianya atau mbah-mbah kita ya, yang 70, 80, terus yang usia saya mungkin ya yang 40 sampai 50, atau dengan anak-anak muda yang masih usia 25 ya, 25, 30 bahkan. Kalau siswa-siswa kita, mahasiswa kita yang usia masih puluhan, itu memang memiliki karakter yang berbeda. Jadi secara teori itu memang generasi ini dibagi beberapa kelompok Bu. Ada yang namanya baby boomers, itu mbah-mbah kita gitu ya. Ada generasi X, saya termasuk generasi X Bu. Ya, ada generasi Y, ya, milenial. Ada generasi Z, itu anak-anak kita. Ada generasi alfa ya, yang kecil-kecil itu. Nah, memang Ibu karena sudah fase-fasenya berbeda, maka memang ketika kita bekerja ini pola pendekatannya berbeda. Jadi meskipun kita punya niatan baik, Bu Lutfia punya niatan baik untuk melakukan sesuatu dan sebagainya, ketika pendekatannya berbeda, itu maka akan respon muncul seperti itu, Bu. Jadi respon-respon seperti itu bagi anak-anak muda sekarang itu bukan bermaksud untuk tidak sopan, tapi respon-respon mereka seperti itu. Itu hal yang biasa, itu saya alami juga ketika di kampus dengan dosen-dosen muda yang masih usianya 25, 30, Bu, santai wae toh Bu. Nah, itu biasa. Respon-respon mereka seperti itu. Tapi kalau saya melihat teman-teman dosen-dosen muda ini bukan tidak mau bekerja, tapi bagaimana memang cara kita yang senior ini pendekatannya ke mereka. Cara kerjanya mereka berbeda. Dosen-dosen muda itu kalau disuruh berangkat pagi, wah itu tantangan tersendiri. Mereka cepat tapi di teknologi. Jadi saran saya Bu Lutfia, yang jenengan alami itu insya Allah tidak hanya jenengan yang mengalami. Tapi bagaimana kita memahami generasi muda ini, pendekatannya, mereka suka cara kerja yang bagaimana, dan kecenderungan mereka memang nggak mau didikte, tapi kita bantu mereka untuk mengeksplor kemampuan mereka. Kita kasih peluang dulu, kita kasih kesempatan dulu, nah hasilnya baru kita diskusikan. Jadi anak muda sekarang tuh memang ngapunten Bu Lutfia, kalau langsung disuruh A, B, C itu, nah jadi memang mungkin saran saya lebih ke arah pola komunikasi dan interaksinya. Jadi mereka diminta untuk mengeksplor dulu, dikasih kesempatan, begitu ya. Karena mereka ketika nggak ada tantangan, mereka akan mundur. Ngaten Bu Lutfia. Jadi insya Allah tidak sendirian gitu ya. Jadi itu juga yang saya alami juga. Nah, tapi akhirnya kita gunakan strategi yang berbeda pada teman-teman itu. Kita diskusikan bersama tujuannya apa, kita minta untuk mereka mengerjakan dulu. Jadi
Dengan seperti itu mereka merasa dipercaya. Itu yang penting. Ya, siap Bunda. Siap Bunda. Nggih. Matur nuwun Bunda. Nggih, sami-sami. Ya, terima kasih Bu Lutfia dan Bu Ani. Kalau yang saya tangkap kata kuncinya tadi bagaimana strateginya ya Bu ya, beradaptasi dengan pola mereka begitu ya Bu ya. Karena memang setiap generasi mempunyai pola yang berbeda, jadi kita yang akan mengajak itu yang harus dapat memilih strategi yang tepat sesuai dengan karakter. Nah ini kembali lagi kepada karakteristik anak didik gitu ya. Bagaimana mengajarnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak peserta didik kita. Terima kasih Bu Lutfia. Sami-sami Bunda. Yes. Semoga Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan bersama, atau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga boleh menyampaikan. Mungkin dari saya Bu Ani, menyambung Bu Lutfia tadi dan yang disampaikan Bu Ani tadi kan kalau saya lihat kata kuncinya adalah kita harus mengenal dulu begitu nggih, bagaimana agar komunikasi itu tersampaikan dan agar niatan itu tersampaikan sesuai dengan kompetensi masing-masing yang generasi sesuai dengan generasinya katakanlah gitu. Mungkin satu hal yang saya ingin ketahui Bu, bagaimana sih cara kita untuk ya mengidentifikasi begitu. Oh, kalau ke anak yang ini gitu ya, atau ke teman kerja kita yang ini begitu. Kita harus seperti ini deh. Tantangannya yang diberikan ini aja, sehingga kalau tantangan yang ini diberikan maka nanti eksplorasinya lebih bagus begitu. Nah, mungkin adakah hal-hal yang harus kita perhatikan atau pertimbangkan begitu dalam menganalisa karakter-karakter tersebut begitu. Matur nuwun Bu Anet. Jadi memang kalau kita ingin mengetahui terkait dengan bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja kita, yang pertama kita pahami terkait dengan karakter personalnya. Tapi kalau kita pahami karakter personal satu-satu mungkin agak kesulitan gitu Bu Anet ya. Kecuali kalau udah kuliah di psikologi akan baru tahu gitu. Tapi mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa yang perlu kita pahami adalah di dunia kerja saat ini kan sudah mulai beralih ya, generasi X seperti saya ini kan sudah mulai tergantikan posisi-posisinya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu dengan generasi milenial. Nah, memang dan sudah mulai masuk generasi Z yang baru lulus kuliah itu. Nah, dengan adanya perbedaan generasi ini memang ada perbedaan terkait dengan pola kerja pola berpikir itu memang sangat terasa sekali. Nah, ada generasi Z di kelahiran 77 ke atas di situ. Memang sistem kerjanya apa? Mereka orangnya sistematis, runtut, dan ketika berkomunikasi itu juga lebih tertata, nah seperti itu. Nah, sedangkan pada generasi milenial, mereka generasi yang cenderung bebas, cenderung tidak mau terikat, begitu. Nah, jadi ketika pola komunikasi kita itu cenderung satu arah seperti itu, maka itu sulit masuk pada teman-teman milenial. Nah, apalagi yang generasi Z ini jauh lebih lagi mereka tidak suka pada hal-hal yang terikat. Nah, harapannya dengan adanya kita memahami perbedaan generasi itu, maka ya kita di lingkup kerja kita ini harus saling belajar memahami bahwa ada perbedaan ini. Memang sulit, kita yang senior dan anak-anak muda ini kok sulit sekali diajak kerjasama, atau sebaliknya anak-anak muda wah ini yang senior ini kok sukanya nyuruh atau nyalahin kita. Nah, seperti itu. Itu real di dunia kerja yang ada sekitar kita. Nah, maka dari itu memang bagaimana Bu Ane kita Bapak Ibu juga beradaptasi dengan adanya dua generasi ini. Dengan cara berpikir yang berbeda, pola kerja yang berbeda, bahkan kecepatan bekerja terutama dengan teknologi kan berbeda. Kalau di generasi X itu
bisa lah ya beradaptasi, masih bisa beradaptasi, tapi tidak secepat dengan generasi-generasi yang milenial. Jadi menurut saya prinsipnya bagaimana kita saling memahami saja lah gitu ya, gaya style yang berbeda, terutama gaya interaksi dan komunikasi di situ, yang memang terkadang bagi mungkin yang saya nggak terlalu senior itu kadang-kadang waduh kok begini ya. Lebih ke arah pola komunikasi aja, pemahaman saja sih sebenarnya. Tapi ketika kita berinteraksi lebih jauh pada teman-teman yang generasi milenial itu sebenarnya bukan tidak mau bekerja sama dengan kita, tapi lebih ke arah memang style mereka seperti itu. Itu pengalaman yang saya lakukan selama ini, dan saya juga memahami berdasarkan dari konsep tadi itu Bu Anet. Ya, Bu. Yang lain. Ya, mungkin yang ada di ruangan ingin bertanya, yang ada di rumah sambil menikmati kopi masing-masing di rumah masing-masing gitu ya, atau cemilannya di rumah masing-masing gitu. Mungkin perwakilan generasi milenial ini mungkin. Perwakilan generasi milenial. Nah, siapa ya? Saya nggak merasa soalnya. Siapa milenial? Yang milenial, yang merasa milenial siapa di sini? Bu Nur Kamilah mungkin bisa menyampaikan sesuatu, Bu Nur Kamilah. Bu Mila, generasi milenial Ibu diminta menyampaikan sesuatu. Saya angkatan 70, Bu. Generasi baula. Iya. Oh ya, Bika. Silakan Bika. Perwakilan generasi milenial. Milenial tahun berapa? Ayo. Oh, generasi S. Kalau di sini kan Pak Henry, Bu Fitro, gitu ya. Nah, itu kan satu. Oh ya, mungkin dari Guru Pamong. Silahkan. Kalau Guru Pamong, sebentar saya lihat. Iya. Saya Guru Pamong barusan sudah jawab, Bu. Yang kelahiran tahun 80 mungkin ada? Oh, 80 berapa Bu sih? Oh, karena saya 80 sekian. 84, 85 itu masuk milenial sebenarnya. Oh, berarti saya termasuk masih ya. Iya. Maka ada yang generasi Z? Ada? Hah? Ya, karena sudah punya anak. Ya. Kalau Pak Dekan masih satu generasi dengan saya, meskipun jauh, iya. Kalau yang baby boomer itu baru kakek kita ya, 70, 80 tahun kan gitu. Gitu. Monggo. Ya kalau dan saya kan 86 Bu, berarti saya milenial, Masya Allah saya milenial ternyata. Iya, kalau ya karena memang saya juga bekerja baru berapa tahun ya, mulai 2009, berarti ya sekitar 10 tahun sekian lah ya Bu ya. Tapi memang karena di Unmu Jember, kemudian terutama di Prodi, ini kan bahasa Inggris saya, semuanya memberikan pengalaman dan cara berkomunikasi yang baik begitu. Artinya sehingga kadang-kadang kami itu yang katanya masih muda, begitu. Insya Allah, artinya alhamdulillah mempunyai yang tadi disebutkan beberapa perbedaan generasi itu dalam bekerja, insya Allah tidak
tidak merasa sangat jomplang begitu nggih. Justru Bapak Ibu senior saya, terutama Bapak Ibu, bukan hanya senior saya karena semuanya orang tua dan guru saya kebetulan. Saya kan alumni Bu ceritanya. Jadi insya Allah memberikan, kalau tadi Ibu menyebutkan cara berkomunikasi itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan terutama dalam dunia kerja, begitu dengan perbedaan generasi ini. Dan selama saya di Universitas Muhammadiyah Jember, terutama di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP juga, alhamdulillah tidak merasa sangat ada kesenjangan untuk hal yang seperti itu. Alhamdulillah sekali. Namun memang saya yang tadinya merasa bukan milenial, tapi ternyata milenial. Memang pengalaman saya ya Bu, saya memang agak 1 tahun belakangan tidak mengajar karena kebetulan sedang tugas belajar di S1 maksud saya. Nah, saya pernah mengalami yang namanya dengan generasi setelah milenial apa alfa ya Bu ya? Oh, Z dulu. Nah, itu suatu hari bersama dengan, kebetulan saya DPL di kampus mengajar Bu. Nah, itu membuat saya shock, sangat shock gitu, karena saya ketika menjadi mahasiswa begitu nggih, ketika di WA dulu nggak ada WA kan, ada SMS. Itu kan kalau mau SMS mikir tuh lama gitu kan, terus tiba-tiba dibalas dosen tuh kan kayak sudah mendapatkan berlian gitu ya, sudah sangat senang dan sebagainya. Apalagi dosennya menyampaikan besok ya jam sekian gitu. Nah, itu kita sangat memperhatikan, terus datang di jam yang sebelumnya begitu karena kita harus menunggu dan sebagainya. Nah, yang membuat saya terkejut adalah saya sudah menyampaikan sehari sebelumnya, misalkan saya akan kunjungan ke sekolah kalian besok ya. Nah, karena di grup waktu itu tidak ada yang menjawab, saya biarkan karena memang kebetulan mulai saya punya grup itu kalau saya bilang apatis gitu Bu, jadi nggak ada yang jawab. Saya biarkan terus sampai saya mau datang, saya bilang saya datang jam 8. Di tengah jalan ketika saya berangkat, itu saya mungkin setengah jam akan nyampe, itu lumayan perjalanannya hampir 1 jaman dari rumah saya. Itu ada salah satu WA, Bu bisa nggak kunjungannya diganti besok? Karena hari ini saya nggak bisa ke sekolah. Di situ saya merasa, wow. Wow gitu ya, maksudnya, wah bisa ya begitu gitu. Jadi saya tercengang gitu, dan maksud saya apa ya sebenarnya ini gitu. Padahal katakanlah sehari sebelumnya saya sudah konfirmasi, karena nggak ada jawaban, saya lihat di info WA itu kan sudah read ya, berarti kan sudah terbaca. Saya merasa bahwa oh ya sudah, berarti sudah baca semua. Oh mungkin nggak jawab. Jadi saya itu Bu, kalau WA ke grup tersebut, saya kayak menunggu di WA mantan pacar gitu Bu ya. Di PHP gitu Bu. Kayak harap-harap cemas nggak bisa jawab gitu. Sampai terjadi hal itu Bu. Jadi tadi Bu disampaikan oleh Bu Ani tadi, memang mungkin saya cara komunikasinya yang salah begitu, atau mungkin memang caranya itu adalah saya telepon satu-satu atau saya chat satu-satu mungkin ya Bu, karena kan kalau di grup kadang-kadang ya sudah gitu kan nggak jawab gitu. Jadi itu yang saya bikin shock Bu. Saya disuruh ganti jadwal karena mereka nggak bisa datang, padahal saya setengah jam udah mau nyampe. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang mungkin contoh kalau di pekerjaan etos kerjanya yang kurang integritas gitu ya Bu ya. Betul nggak Bu begitu Bu? Iya, belum ketemu dunia kerja mereka. Nah, jadi kayaknya Ibu Anet itu yang dirasakan Bu Lutfia tadi pada teman-teman yang muda-muda itu. Cuman Bu Anet merasakan pada yang lebih mahasiswa yang lebih junior. Nah, itu yang tadi kita diskusikan terkait dengan kenapa kita sebagai pendidik itu membutuhkan integritas dan etos kerja ya Bapak Ibu. Karena dalam kita mendampingi sebagai pendidik itu kembali lagi nggak hanya transfer ilmu, tapi juga terkait dengan karakter, membangun karakter dan sebagainya. Nah, di situ tugas kita sebenarnya. Tugas kita memahamkan pada anak-anak didik kita terkait dengan etika. Kan adab dulu ya, baru ilmu. Kalau ilmunya bagus tapi adabnya nggak bagus, itu menjadi PR kita sebagai pendidik.
Nah, kadang-kadang anak-anak kita ini itu nggak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu kurang tepat ketika berinteraksi dengan yang lebih, bahasa saya mungkin senior. Karena anak-anak kita juga nggak tahu bagaimana cara menghadapi yang lebih tua, dosen, guru, seperti. Nah, itulah cara kita. Tapi memang pendekatannya adalah kita nggak bisa menegur dengan cara kita, tapi mengingatkan dengan cara yang baik, mengapresiasi. Bahkan saat ini aja kalau kita tahu dengan adanya media sosial itu ternyata banyak orang yang belum paham bagaimana etika media sosial. Contoh tadi itu kan menunjukkan bahwa grup itu nggak paham bagaimana etika media sosial, komunikasi di media sosial. Ketika ada dosennya menyampaikan sesuatu, no respon, itu kan etika sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya Bapak Ibu, tantangan kita. Kalau kita malam ini mengkaji terkait dengan etos kerja dan integritas itu adalah sebagai bekal tantangan kita menghadapi anak-anak didik kita ini. Kalau kita nggak punya cukup kesabaran, begitu ya, punya cukup kesabaran di situ, wah, nanti kita bisa nggak seger waras bahasa saya itu ya, secara psikologis itu kita capek, jengkel dan sebagainya. Tetapi ketika kita memahami perbedaan kayak Bu Anet nggak pakai marah-marah, mungkin bisa senyum. Memang anak-anak sekarang itu senyum dengan ikhlas itu akan jauh lebih bahagia daripada kita jengkel. Lah mau kita marah-marah bagaimanapun juga, mereka nggak merasa salah. Betul, nggak merasa salah itu. Berarti kan tugas kita ini ya, tugas kita menyampaikan. Nah, dan itu berat kalau menurut saya ya, gitu ya. Menurut saya itu berat, itu menjadi tantangan maksudnya buat kita untuk memahami bagaimana anak didik kita, atau ketika kita dengan rekan-rekan kerja yang lebih muda ya, itu lebih memahami seperti itu. Itu Bu Anet. Jadi tidak salah sebenarnya kita, bahkan sekarang itu kan banyak ya, sampai bagaimana cara WA dosen, waktunya kapan, jam berapa dan sebagainya, seperti itu. Ketika kita mampu memahamkan itu pada anak didik kita, itu sebuah keberhasilan yang luar biasa sebenarnya. Karena terus terang saja ini menjadi PR buat kita semuanya. Itu masih menjadi mahasiswa ya Bu Anet. Pengalaman ketika sudah rekrutmen, proses rekrutmen ini sangat menyedihkan. Mereka kan mau melamar pekerjaan. Ya, mau melamar pekerjaan. Ketika melamar pekerjaan, harusnya kan mereka menunjukkan hal yang terbaik di sisi mereka secara personal. Pengalaman saya, secara administrasi saja, teman-teman kita itu pencari kerja itu nggak bisa menunjukkan dirinya secara profesional. Contoh, scan lamaran itu miring-miring. Scan ijazah miring-miring. Harusnya kan potret landscape itu miring-miring. Jadi itu harus miring-miring juga kepalanya. Mereka kan tidak memperhatikan itu. Nah, itu maksud saya, sampai seperti itu, karena mereka ya sudah, yang penting ada. Nah, ada hal-hal yang itu lepas. Nah, inilah PR kita menurut PR kita sebagai pendidik. Nah, di sini nggak hanya butuh ilmu kita, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman secara tepat ya, meskipun akan berbeda stylenya kita dengan yang lebih muda daripada kita, kan seperti itu. Kalau saya kan beradaptasi pada rekan-rekan mahasiswa, pada rekan-rekan kerja yang lebih muda. Saya mencoba beradaptasi pada rekan-rekan kerja yang lebih senior, kan seperti itu. Nah, ini PR-nya memang buat kita. Nah, disitulah tantangannya ketika kita bicara tentang integritas dan etos kerja. Misalnya saya ramah nih pada Bu Ika, pertanyaannya, apakah saya benar-benar ramah pada Bu Ika? Kan begitu. Nah, saya bisa tersenyum. Nah, saya bisa tersenyum nih pada Bu Ika. Apakah benar-benar senyum saya itu senyum yang tulus? Ya kalau akan kelihatan kan, Ge? Makanya senyum tulus kan akan terlihat dari berapa senti kanan kiri dan sebagainya, kelihatan dari matanya, akan begitu fakta atau tidak. Nah, itu disitulah sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ngomong integritas atau kerja itu, kita melakukan sesuatu hal itu dengan tulus. Dan itu fluktuatif banget, itu manusiawi menurut saya. Tapi ketika kita tahu apa yang menjadi tujuan kita sebagai pendidik, itu akan jauh lebih ringan menurut saya. Nah, dan saya yakin lah di sini kan Bapak Ibu sudah
banyak yang senior yang banyak lebih paham lah ya bagaimana menghadapi mahasiswa apa dan sebagainya. Tapi memang tantangan kita itu tadi, yang senior itu kadang butuh sama-sama belajar lah memahami yang karakternya sangat berbeda, jelas di situ. Dan ini nggak hanya di dunia pendidikan saja, Bapak Ibu, di dunia industri itu manajer-manajer itu geleng-geleng semua menghadapi anak-anak milenial. Makanya kenapa Google itu menciptakan ruang kerja yang sedemikian rupa itu adalah kan untuk mengakomodir sebenarnya. Untuk mengakomodir dengan gaya kerja mereka, ritme kerja mereka supaya mereka bahagia. Nggak bisa dengan gaya kita yang harus duduk di depan meja. Nah, sekian jam itu tidak bisa. Nah, itu salah satu upaya. Nah, itu bisa kita upayakan sebenarnya tetap dengan tanpa meninggalkan profesional kita sebagai pendidik. Mungkin gitu Bu Ane, tetap semangat. Oke, terima kasih Bu. Insya Allah saat itu agak marah, tapi habis itu tarik nafas. Iya, agak marah karena sudah mau nyampe, baru di WA. Tapi tetap saya datang ke sekolah. Berapapun anaknya saya tetap datangi, begitu. Tapi kan 4 orang, yang WA itu 1 orang. Berarti yang nggak datang 1, nggak datang lagi 1 lagi karena harus mau bonceng kepada yang bilang ke saya itu. Jadi di sekolah tersebut adanya cuma 1 orang. Ya, saya sampaikan akhirnya salam ya. Gitu. Ya, mengelus diri. Baik. Tepuk jidat. Ya seandainya ada emoticon itu waktu itu saya kasih emoticon yang banyak Bu. Oke, Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Memang materi kita malam hari ini sangat menarik sekali begitu kalau mau digali sedemikian rupa. Sepertinya saya yakin semua yang ada di sini mempunyai pengalaman yang sangat mendebarkan emosi maksudnya mungkin ya. Monggo Bu Fitra. Biar tidak ngantuk ini Bu. Baik, terima kasih Bu Anita. Bu Ani yang sudah banyak memberikan informasi dan berbagi pengalaman. Kalau kita melihat dari konteks sosial budaya sekarang, memang kita tidak bisa menghakimi ya bahwa anak-anak punya budaya yang berbeda dengan kita itu adalah sebuah kesalahan. Karena mereka terbentuk dari kehidupan sosial sekarang yang adanya berbeda dengan kita. Dan anak-anak sekarang itu logikanya menurut saya ini jauh lebih jalan daripada kita. Karena kita dulu terbiasa didoktrin dengan sekian banyak aturan harus manut, dan ruang demokrasi bagi kita dulu sangat sempit begitu ya. Sementara anak sekarang tuh jauh berbeda. Jadi kalau misalnya kasusnya Bu Anita tadi, dia menginformasikan tanpa memberikan pilihan, bagi mereka itu sebuah bentuk tawaran yang kurang demokratis, sehingga mereka merasa punya hak untuk menolak dengan bahasanya yang berbeda mungkin dengan kita ya. Dan itu mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita, yang ada kalanya kita harus refleksi juga, bahwa berkomunikasi itu tidak selalu kita pada posisi yang benar. Dan ternyata anak sekarang itu kalau sudah konteksnya di dunia kerja, kesungguhan mereka, kebahagiaan mereka mendapatkan pekerjaan ketika melamar itu tidak setinggi orang dulu. Karena bagi anak sekarang, tidak bekerja di sebuah lembaga pun, mereka masih punya harapan untuk berwira swasta sesuai dengan passionnya masing-masing gitu ya. Sehingga mungkin suasana itu, keseriusan itu, membuat mereka, benar kata Bu Ani tadi,
bagi kita mungkin itu membacanya tidak profesional gitu ya, nyeken aja miring-miring gitu. Tapi bagi mereka berkreasi itu kan boleh. Yang penting kan esensi dari informasi dari sebuah dokumen saya bisa terbaca gitu. It's okay gitu ya bagi mereka. Dan ketika mereka kita wawancarai, kadang mereka juga ada kemauan untuk menunjukkan ini bukan satu-satunya pilihan saya ya. Jangan kemudian interviewee itu disikapi bahwa Anda datang ke sini sebagai orang yang paling butuh untuk mendapatkan pekerjaan. Ternyata generasi sekarang itu justru sebaliknya. Mereka itu punya perasaan ketika diinterview, mereka ingin menunjukkan bahwa saya datang ke sini ini, kita sama-sama butuh loh ya, gitu. Jadi kalau saya disikapi kemudian sok harus patuh, itu bukan mereka banget ternyata. Dan bagi kita generasi yang sudah tidak sama dengan mereka, mau tidak mau kita harus belajar karakter mereka, dunia mereka, budaya mereka. Dan ini menjadi kekayaan ya. Di dunia kita sekarang sudah terdiri dari banyak periode. Dan dari semua bentuk interaksi yang terjalin pasti memberikan pola dan budaya kerja yang berbeda-beda. Saya yakin Bu Ani jauh lebih banyak memahami pola anak sekarang karena sedang memegang lembaga yang memang menangani masalah itu. Mungkin itu saja sekedar kemampuan saya membaca perbedaan orang dulu dengan orang sekarang atau anak dulu dengan anak sekarang dalam dunia kerja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Anita. Ya, terima kasih Bu Fitra. Ya, memang begitu kaya gitu ya. Dan memang kita juga harus memperkaya diri. Kalau saya membaca dari apa yang disampaikan Ibu Pemateri tadi, bahwa adaptasi itu memang sangat penting sekali untuk kita lakukan, terutama bagaimana meningkatkan etos kerja kita agar dapat beradaptasi dengan semua generasi yang ada, baik itu di atas kita dan maupun di bawah kita, begitu, terutama pada anak didik kita. Bu Ani, memang ini sudah pada pukul 20.44, insya Allah sudah boleh untuk diakhiri. Namun sebelum berakhir, Ibu, saya mohon untuk sepatah dua patah kata sebagai closing statement, Bu, pada malam hari ini di materi integritas dan etos kerja ini. Monggo Bu Ani sebagai closing statement. Oke, matur nuwun Bu Anet, matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Artinya kita bisa mengerucut nggih. Jadi sesuai dengan bayangan saya kalau ngomong etos kerja itu lebih pada pengalaman kita pribadi masing-masing. Jadi dengan sama seperti Bu Fitra, dengan adanya dinamika kita bertemu dengan berbagai generasi itu memang menjadikan kita lebih matang lagi, lebih memahami lagi bagaimana sebuah situasi kerja. Nah, disitulah kita dituntut untuk lebih memiliki sebuah kesabaran, integritas, dan kita ketika bekerja itu jadi tahu apa yang menjadi tujuan kita. Nah, saya berharap sebenarnya kita saling mengingatkan dan saling belajar tujuan kita bekerja, terutama sebagai pendidik ini, itu tadi tidak hanya transfer sebuah ilmu, tapi bagaimana mampu mengantarkan anak didik kita ini menjadi manusia-manusia yang hidup di zamannya. Nah, seperti itu. Karena tentunya zaman kita dengan zaman anak didik kita berbeda, tantangannya juga berbeda. Jadi ketika kita melakukan ini dengan sebuah niatan ibadah seperti itu, insya Allah kita akan menjalani ini jauh lebih mudah. Nah, mungkin itu dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena terus terang di sini saya selalu berproses belajar, terus belajar karena bertemu dengan setiap karakter orang ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita semuanya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, matur nuwun atas pengalaman Bapak Ibu semuanya
yaitu insya Allah akan membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan dan yang ada di ruang virtual meeting, kami mohon untuk bertepuk tangan kepada Bu Ani malam hari ini. Terima kasih banyak Bu Ani atas materinya dan atas sharing beberapa pengalaman dan kiat-kiatnya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua peserta pada pertemuan ini, baik yang ada di dalam ruangan secara offline dan yang ada di ruang virtual ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya, meskipun dilaksanakan pada malam hari dan tepat pada 20.47, semuanya masih berada di dalam ruangan Zoom meeting ini, dan itu merupakan salah satu contoh integritas dan etos kerja yang sangat keren untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru Pamong dan dosen Pamong yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup sesi pada malam hari ini, izinkan saya untuk membaca pantun penutup, biar saya nggak kalah sama Ibu Wakil Dekan. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan, baik di dalam offline maupun di virtual meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.